Kita mulai Net Mudik Journey siang ini dengan pantauan langsung kondisi arus mudik di beberapa titik. Ada Reska Ramdhani di Stasiun Senen Jakarta Pusat, Yeri Wahyudi di Bandung, Jawa Barat, dan Peter Ngantung di Garut, Jawa Barat. Nah, kita mulai yang pertama. Hingga siang ini ribuan pemudik telah berangkat menuju kota-kota tujuan dari Stasiun Senen Jakarta Pusat, dan pihak stasiun juga telah meningkatkan pengamanan demi kenyamanan pemudik. Reska, bagaimana kondisi di sana? Iya Marisa, satu hari menjelang Lebaran keadaan stasiun Pasar Senen sekarang sangat ramai. Ya memang sebagian pemudik sudah terurai sejak pagi hari tadi. Ada sekitar 6 kereta yang telah diberangkatkan, yaitu terdiri dari 5 kereta reguler tujuan Kutoarjo, Yogyakarta dan juga Semarang, sedangkan 1 kereta tambahan untuk tujuan Tegal. Memang semakin menjelang Lebaran, peningkatan atau juga pengecekan dari stasiun kereta api semakin tinggi. Telah terjadi tentunya pengecekan selama 2 tahap. Yang pertama adalah pengecekan tahap awal di depan pintu masuk atau pintu gerbang sebelum masuk ke peron, yaitu dicek dengan ketersediaannya tiket sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Sedangkan untuk pengecekan kedua yang dilakukan secara serentak, yaitu pemeriksaan serentak ini dilakukan di dalam gerbong kereta api. Ada sekitar 6 petugas yang memeriksa ketersediaan tiket dan juga kesesuaian dengan tempat duduk. Dan ini juga untuk berfungsi sebagai menghindari adanya masih calo dan juga menghindari bagi para pemudik yang tidak memiliki KTP dan juga belum membayar sekitar 10% bagi pemudik yang mempunyai anak berusia di bawah 3 tahun. Kemudian untuk mengantisipasi tentunya para pemudik yang tidak ber-KTP, selain dari gerbong juga telah mengadakan pengecekan kembali sebelum berangkat. Dan sebelum berangkat tentunya sekitar 30 menit pengecekan serentak ini dilakukan. Sampai dengan sekarang update terbaru ialah untuk ketersediaan tiket balik menuju stasiun Pasar Senen ini masih tersedia sekitar 18.000 tiket balik. Dan untuk Anda yang mungkin akan memesan tiket, diharapkan untuk tetap memesan dengan sesuai dengan kartu tanda penduduk Anda. Iya, Marisa. Baik, terima kasih Reska Ramdhani langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Nah, kita menuju ke Bandung, Jawa Barat. Jelang Lebaran, warga mulai menyerbu sejumlah pasar di kota Bandung dan beberapa titik ini berpotensi menimbulkan kemacetan. Di sana sudah ada Yeri Wahyudi di Pasar Baru Bandung. Lebih tepatnya, Yeri silakan. Ya Marisa, jelang Lebaran sejumlah pusat perbelanjaan di kota Bandung mulai ramai dikunjungi warga. Salah satunya Pasar Baru ini. Sejak pagi tadi sejumlah warga sudah memadati kawasan ini. Jika memang Lebaran jatuh pada esok hari, berarti ini merupakan hari terakhir bagi warga yang ingin berbelanja kebutuhan Lebarannya. Dan ramainya warga yang melintasi kawasan ini juga menyebabkan kemacetan di Jalan Oto Iskandar Dinata, Bandung. Pemandangan serupa juga terlihat di pasar tradisional Cihargelis, Bandung. Berikut liputannya. Menjelang Lebaran sejumlah pasar di kota Bandung dipadati warga, salah satunya pasar Cihargelis. Sejak Rabu dini hari sejumlah warga sudah berdatangan untuk berbelanja berbagai kebutuhan Lebaran, seperti daging, sayur mayur, dan sarung ketupat. Pedagang yang paling banyak diserbu warga adalah pedagang daging sapi dan daging ayam. Pembeli jauh lebih banyak dibandingkan hari biasa, omset pedagang pun naik hingga 50%. Alhamdulillah, lagi ramai sekarang. Sampai kapan ramainya? Terakhir sekarang sampai sore aja. Harganya berapa sekarang sekilo ya? Sekilo yang bagus 12. Warga sudah memadati pasar sejak pagi hari. Keramaian diprediksi masih akan terjadi hingga sore hari. Pasar yang terletak di Jalan Suropati ini merupakan salah satu pasar yang paling ramai dikunjungi warga kota Bandung. Karena pasar suci itu lengkap banget ya, untuk apapun ada lah. Daging untuk Lebaran. Selain kebutuhan pokok, yang banyak dibeli warga juga pernak-pernik Lebaran seperti bunga hias. Yeri Wahyudi, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Ya, jika hari kemarin keramaian terpusat di jalur-jalur mudik, hari ini keramaian terpusat di pusat-pusat perbelanjaan baik di Pasar Baru ini maupun di pasar tradisional. Ya, Marisa. Terima kasih
kasih banyak Yeri Wahyudi langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kawasan Garut, Jawa Barat identik dengan titik rawan kemacetan selama arus mudik dan balik lebaran. Untuk itu polisi kerap memperlakukan rekayasa arus lalu lintas dan sebagai upaya mengurai kemacetan. Bagaimana kira-kira kondisi sekarang di sana? Ada Peter di sana, silakan Peter. Ya Marisa, memang situasi lalu lintas di Kadungkara Garut ini hingga siang hari ini memang relatif lancar. Kendaraan yang melintas di sini bukan saja yang akan mengarah Garut, namun juga kendaraan yang dialihkan dari arah Nagrek menuju ke Tasikmalaya dan juga daerah-daerah di Jawa Tengah. Ya, dari arah Nagrek memang lalu lintas beberapa kali tersendat akibat adanya perlintasan kereta dan juga konsentrasi pertokoan, aktivitas pertokoan dan juga pasar yang ada di sepanjang jalan Kadungkara Garut ini. Namun Polres Garut memperlakukan sistem satu arah apabila terjadi kemacetan. Sistem ini baru diterapkan pada arus mudik 2013. Jika sebelumnya konsentrasi arus mudik terjadi di Limbangan, kini dipecah bebannya dengan jalur Kadungkara. Rekayasa jalur ini dinilai efektif karena jelang satu hari lebaran ini jalur selatan memang relatif cukup lancar. Selain itu, karena ini merupakan jalur provinsi, untuk truk, trailer, dan sejenisnya tidak boleh melintas di jalur Kadungkara. Dan juga menurut Polres Garut, ya maksud kami menurut Polres Garut pada hari Lebaran besok akan berpotensi terjadinya macet. Karena banyak warga yang akan bersilaturahmi dan juga banyak konsentrasi titik-titik di objek-objek wisata yang ada di sekitar Garut. Ya Marisa. Terima kasih banyak Peter Ngantung langsung dari Garut, Jawa Barat. Kita beralih ke pantauan udara. Jadi satu hari sebelum Lebaran, arus lalu lintas di berbagai jalur lengang. Para pemudik lebih bisa menghemat waktu jika ingin menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni siang ini. Lagi di Mudik Jumlah dan kali ini kita akan melakukan pantauan udara. Kira-kira kita mau melakukan pantauan udara kemana nih? Kita akan melakukan pantauan udara menuju Merak. Merak ya? Kira-kira berapa titik? Ada dua titik dari kita akan melihat tolnya, kemudian satu lagi pelabuhannya. Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak. Oke, kalau gitu. Dan kita berangkat dari Halim Perdana Kusuma. Cuaca di Jakarta cerah berawan dan satu lagi jalannya lengang ya. Benar-benar. Arus puncak itu kapan deh? Kemarin itu ya, hari Sabtu Minggu. Itu arus baliknya, arus mudiknya lumayan cukup padat dan sekarang ini kita akan menuju ke dermaga. Kalau lewat darat kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya? Normalnya itu dari Jakarta ke Merak itu diperkirakan butuh waktu sekitar 2 jam. Hampir 2 jam. Hampir ya? 2 jam. Dan itu Oke. normalnya ya. Kalau misalkan mudik itu kira-kira butuh waktu sampai berjam-jam kali Iya, ini. apalagi kalau macet bisa lebih Iya, ya. iya. Nah, kalau dari lewat udara ini jarak yang ditempuh kita tanya Kapten Hendra dan ada juga Kapten Nicholas ya. Kita tanya Kapten Hendra jarak tempuh udara dari Jakarta menuju Merak dan ketinggian Kira-kira berapa berapa ya? ya? Bisa tanya Dita? Kapten ini kira-kira berapa nih waktunya kalau misalkan dari udara di pantauan udara sendiri? 40 Maksimum menit. 40 menit. Wow. Ini di ketinggiannya berapa nih, Kak? Wow. Ini di ketinggiannya berapa nih? 1000 kaki itu sekitar berapa Kapten? 300 meter. Ya, kita terbang di ketinggian 300 meter dengan jarak tempuh sekitar 40 menit maksimum ya sampai di Pelabuhan Merak Kapten. Sampai di Pelabuhan 40 menit. Wah, enak sekali nih. Coba kalau ada keren itu. Di Tol Merak ini tepatnya dari Jakarta ke Merak itu cukup lengang ya. Soalnya puncak arus mudik kemarin sempat terjadi pada 5 hari menjelang Lebaran itu kira-kira hari Sabtu dan hari Minggu. Kita berangkat bersama Kapten Hendra dan juga Nicholas. Oke, kita berempat di sini berlima dan dengan kamu ya. Itu dia laporan pantauan udara dari rekan Baniko dan juga Tita. Tadi sebelumnya sudah ada yang melaporkan Peter Ngantung di Garut, Jawa Barat. Sebelumnya ada Reska Ramdhani di Stasiun Senen, Jakarta Pusat dan juga Yeri Wahyudi di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas laporannya. Selanjutnya kita akan pantau kondisi lalu lintas di beberapa kota melalui CCTV NTMC Polri. Kita akan pantau dari 4 daerah. Yang pertama kita lihat dari Hyatt Bundaran Hotel Indonesia. Jadi di ibu kota lalu lintas tampaknya
lancar jaya. Jadi aktivitas mudik dan cuti bersama membuat jalanan di ibu kota yang biasanya padat pagi ini menjadi sangat lancar. Nah, berikutnya kita juga akan beralih ke kota lain, yaitu beralih ke Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas yang melalui Bundaran Waru Sidoarjo juga seperti kita lihat lancar. Jalur ini merupakan pintu masuk menuju kota Surabaya dari Sidoarjo dan tol antar kota. Kendaraan yang menuju Surabaya ini untuk sementara masih didominasi oleh kendaraan roda 4. Juga ada beberapa kendaraan roda 2 di sana beserta angkutan umum. Berikutnya dari Surabaya kita akan beralih ke Bandung. Ya, di Bandung lalu lintas di perempatan Jalan Ahmad Yani Bandung juga masih terlihat lancar meskipun agak padat di sana. Kendaraan yang menuju pusat kota dan Cileunyi masih lancar meski padat dan antrean biasanya ini memang hanya terjadi pada saat traffic light berwarna merah. Dari Bandung kita beralih ke kota berikutnya, Bali. Wow, di Bali. Di Kuta Square, arus lalu lintas di kawasan ini juga sangat lancar. Aktivitas wisatawan yang biasanya memadati kawasan ini belum tampak. Demikian Net Mudik Journey. Anda juga bisa berbagi cerita menarik seputar perjalanan mudik ke akun Twitter kami di @netmediatama dengan hashtag #netmudikjourney atau email juga ke redaksi kami yaitu di redaksi@netmedia.co.id. Selamat menikmati perjalanan mudik Anda dan pastikan keselamatan tetap yang utama. Sesaat lagi hadir informasi tentang buket bunga untuk Lebaran. Tetaplah di Net 12.